Anggota Komisi 3 DPR Muhammad Rahul menyinggung penangkapan Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula. Rahul mengatakan penangkapan Tom Lembong terkesan terburu-buru dan dikhawatirkan berdampak kepada pemerintahan dipimpin Presiden Prabowo. Rahul menyarankan, sebelum ada penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, harus ada penjelasan terkait konstruksi kasus tersebut. Sehingga kasus tersebut jelas duduk perkaranya. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS, Nasir Jamil sempat mempertanyakan soal kasus yang menjerat ex-Menteri Perdagangan, Tom Lembong terkait kasus dugaan korupsi impor gula saat rapat Komisi 3 DPR dengan Jaksa Agung. Kasus Tom Lembong menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan satu-satunya Menteri Perdagangan. Ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor, dan tentu saja ada pimpinan yang di atas, ujar anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS, Nasir Jamil. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra Hinca Panjaitan juga secara lugas meminta Kejaksaan Agung mengungkap para jaksa nakal. Selain itu, pihaknya juga merasakan adanya dugaan balas dendam politik di kasus Tom Lembong terkait korupsi impor gula. Kasus dugaan korupsi impor gula, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru, Pak Jaksa Agung. Dalam antrian proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pak Jaksa Agung, jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. Pengusutan kasus tipikor Tom Lembong ini harus jelas, pelaksanaan tugas menegakkan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan nasional yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum. Kemudian ini, yang selanjutnya ini masalah pidana, Pak. Kita sadar bahwa dalam pidana itu ada asas, bahwa bukti dalam pidana itu harus lebih terang dari cahaya. Saya pikir kita tahu semuanya. Kenapa? Karena memang bangunan hukum ini bangunan yang sangat spesifik, Pak Jaksa Agung. Tidak semua orang bisa mengakses bangunan hukum ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern itu menjadi semacam harapan bagi masyarakat bahwa bangunan yang spesifik ini memang ingin dihadirkan untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, oleh karena itu dalam kasus yang disampaikan oleh saudara Rahul tadi misalnya, kasus Tom Lembong ya, yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas, dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah, kenapa lalu kemudian dipanggil, lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik. Dan itu kemudian ya dikhawatirkan mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi ini harapan kami, mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik di sini, meskipun tidak mempengaruhi ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Nah, yang kedua, saya ingin juga masuk ke sumber daya alam tadi yang import gula tadi. Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan, itu yang kami rekam, karena itu kita sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi 3 ini supaya betul-betul kita dapatkan. Ketika memang kita mau menganggap para penegak hukum ini bekerja secara serius, saya kira mudah sekali, Pak, untuk membongkar itu. Yang kedua, terkait impor gula dan impor yang lainnya. Terkait, saya tidak membela siapapun, saya tidak membela Pak Tom Lembong dan siapapun. Ini juga polanya sebenarnya sama, Pak. Mau impor gula, mau impor daging, mau impor yang lain, Pak, sebenarnya polanya sama. Tapi apakah teman-teman kejaksaan serius saja dalam membongkarnya?
Oleh karena itu kita lihat memang fantastis Pak. Dari timah, dari gula, dari impor yang lainnya nilainya fantastis Pak, dan bahkan bisa menyelamatkan keuangan negara yang lebih dari kejahatan yang lainnya. Tapi yang mau kita garis bawahi adalah keseriusan dalam membongkar semua kejahatan tersebut dan tidak tebang pilih di situ Pak. Jangan menindaklanjuti kejahatan tersebut hanya karena ada pesanan atau ada dorongan dari orang luar Pak. Berkaitan dengan impor gula ini, Peraturan Menteri nomor 527 tahun 2004, peraturan kemudian diubah dengan Peraturan Menteri nomor 117 tahun 2015, membagi gula itu dalam dua bagian. Nah, ini saya mau menitik beratkan di sini Pak Jaksa Agung. Gula kristal mentah dan gula kristal putih. Ini dulu. Ya. Kemudian di tahun 2015 2016, ya, saya mau mundur sedikit Pak Jaksa Agung, pimpinan. Di tahun 2004, mulai dari tahun 2004 sampai dengan detik ini, negara kita tuh selalu impor gula, tidak ada surplus gula. Data yang kami punya adalah bahwa negeri kita itu mulai impor gula sejak dari tahun 2004 sampai dengan detik ini, baik itu gula kristal mentah dan gula kristal putih. Nah, di tahun 2015-2016 kita itu mengimpor 5 juta ton gula kristal mentah. Nah, kemudian Pak Tom Lembong ini memberikan persetujuan impor 105 ton. Itu kurang lebih tidak lebih dari 10%. Di depan sudah kami sebutkan bahwa Pak Jaksa Agung menitik beratkan kepada akuntabel dan transparan dalam rangka penegakan hukum. Masyarakat itu bertanya-tanya mengenai kasus yang terkait dengan saudara Tom Lembong ini. Tadi sudah disinggung oleh rekan kami dari Partai Gerindra bahwa jangan sampai masyarakat itu bertanya-tanya bahwa rejim ini membalas dendam. Kami dari Partai Golkar tidak ada kaitan dengan saudara Tom Lembong, tapi kami mempunyai kepentingan, Partai Golkar mempunyai kepentingan agar pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini dapat berjalan dengan aman, tertib, stabil, dan mengutamakan penegakan hukum yang berkeadilan, modern, seperti yang sudah Pak Jaksa Agung sampaikan. Telisik TV mengabarkan.